Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jQuery. Mohon maaf, kesehatan saya lagi ada gangguan, jadi suaranya mungkin tidak begitu jelas ya, atau serak. Ya, nanti untuk materi lebih lanjut bisa dilihat di blog. Baik, kita akan memulai materi pemrograman web pada pagi ini dengan membahas apa itu jQuery, bagaimana menggunakannya, kenapa ada jQuery. Untuk itu saya akan share screen lebih dahulu untuk link materinya. Link materi bisa dilihat di blog bagian pemrograman web, kemudian ada judul atau titlenya jQuery. jQuery itu adalah sebenarnya merupakan kumpulan dari kode-kode JavaScript. Jadi kalau kemarin untuk validasi itu adalah menggunakan JavaScript. Nah, jQuery ini adalah kumpulan dari JavaScript. Tapi ini dibuat, itu digunakan untuk menyederhanakan programmer. Kenapa? Karena JavaScript itu sendiri juga ada berbagai macam versi. Kemudian, kadang satu versi dengan versi yang lain itu tidak kompatibel baik dengan browser maupun versi yang ada di browser tersebut. Sehingga tampilannya mungkin seringkali jadi berbeda. Untuk menyelesaikan masalah itu, maka John Lessig di tahun 2006 itu mengumpulkan fungsi-fungsi JavaScript yang sering dipakai, kemudian yang memudahkan penulisan kode JavaScript. Intinya dia membuat kumpulan fungsi-fungsi yang siap pakai untuk pembuatan sebuah aplikasi. Kalau ditanya salah satu penggunaannya apa ya? Salah satu penggunaannya seperti halnya JavaScript, bisa untuk validation form, bisa untuk animasi, bisa juga untuk event handler. Nah, alamat jQuery itu ada di jQuery.com. Biasanya orang ketika mau pakai di download sendiri dulu, namun ada juga yang memakai cukup cari linknya atau relnya. Maka kalau pakai relnya, ya kita bisa pakai CDN atau Google APIs ya. Kemudian berikutnya kita akan bahas PPT untuk jQuery. Jadi sekali lagi saya ulangi, jQuery merupakan library yang disediakan untuk JavaScript. Jadi kumpulan fungsi-fungsi JavaScript yang sering dipakai dan digunakan untuk memudahkan membuat aplikasi. jQuery dapat mempermudah penggunaan JavaScript pada sebuah website. Sebenarnya jQuery adalah kumpulan metode-metode yang dapat digunakan di dalam JavaScript. Contohnya kalau kode di bawah ini ada metode ready, ada metode click, kemudian ada metode hide. Biasanya penggunaannya diawali dengan $, kemudian nama dokumen ataupun juga tag HTML-nya. Kemudian diikuti dengan metode yang tersedia. Fitur pada jQuery antara lain atau kegunaan jQuery antara lain digunakan untuk manipulasi HTML atau biasa juga disebut dokumen objek model. Kemudian yang kedua,
manipulasi CSS. Ketiga, HTML event method. Yang keempat, efek dan animasi. Dan yang kelima itu adalah untuk fitur acak atau asynchronous JavaScript and XML. Ini jadi jQuery ini memang paket yang digunakan untuk memudahkan programmer untuk membuat aplikasi. Kemudian untuk menambahkan jQuery pada website, terlebih dahulu download library jQuery di jQuery.com. Kali nanti yaitu menu download. Kemudian kalau sudah di-download, berikutnya itu adalah diekstrak pemakaian jQuery sebagaimana halnya pemakaian JavaScript, maka di antara teks script. Contoh itu adalah script src sama dengan jQuery versi 1.11.2.min.js. Kemudian beberapa jQuery syntax. Sintak dasarnya itu biasanya adalah $selector, titik, atau dot, method. Atau biasa juga disebut $selector, dot, action. Dolar merupakan tanda untuk mendefinisikan atau mengakses jQuery. Sehingga browser mengenali kalau ada tanda dolar, itu adalah sedang mengakses jQuery. Selector itu untuk melakukan query atau pencarian elemen dari HTML. Misal itu adalah P paragraf, PL break, ya, kemudian href dan sebagainya. Action merupakan aksi yang akan dilakukan pada elemen. Contoh penggunaan yaitu $dishID itu menyembunyikan current element. Sedangkan $phid menyembunyikan semua elemen paragraf atau P. Sedangkan $test.hide menyembunyikan elemen yang memiliki kelas test. Kemudian kalau untuk ID itu ada tanda crash. $crash test hide menyembunyikan elemen yang memiliki ID test. Berikutnya adalah event untuk dokumen atau disebut dokumen ready event. Merupakan event ketika seluruh elemen pada sebuah halaman web berhasil dimuat atau di-load. Event ini dapat digunakan untuk mencegah pengeksekusian kode jQuery sebelum halaman web telah siap. Penulisan kode yaitu $dokumen, .ready, kemudian function. Nah, di sini jQuery metodenya ditulis di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Selanjutnya jQuery selector. jQuery selector memungkinkan kita untuk memilih elemen HTML yang akan dimanipulasi. Elemen HTML yang dipilih dapat berdasarkan ID kelas, tipe, atribut, ataupun value dari atribut. Contoh, kalau kita pakai $bintang, berarti memilih semua elemen yang ada di dokumen. Kalau kita $crash last name, kita memilih elemen dengan ID last name. Sedangkan $intro memilih elemen dengan kelas intro.
Berikut adalah contoh-contoh jQuery selector yang sering dipakai. Ada dolar bintang, dolar this, dolar p intro, dolar p first, dolar ul first ya, unorder list ya. Kemudian dolar harep sampai juga yaitu adalah button maupun event. Kemudian jQuery event method. jQuery dapat khusus untuk merespon event pada halaman HTML. Semua aksi yang berbeda yang ditanggapi oleh halaman web dapat disebut dengan event. Penulisan kodenya itu adalah dolar selector, kemudian nama event, kemudian function. Baru kemudian diikuti statement 1, statement 2, dan statement selanjutnya. Contoh yaitu adalah metode on. Digunakan untuk menggabungkan event pada sebuah selector yang memiliki lebih dari satu event. Contoh misalnya $p on mouse enter function. Jadi ya kalau ada mouse enter nanti CSS-nya itu berubah jadi background color-nya jadi light gray. Sedangkan kalau mouse leave jadi berpindah maka background color-nya diubah jadi light blue. Tapi kalau misalnya mouse-nya diklik maka CSS-nya background color-nya jadi yellow. Kemudian beberapa jQuery effect. Fungsi-fungsi atau metode antara lain yang ada di jQuery effect. Ada hide show, ada fading method ya, untuk menampilkan in sama out untuk keluar. Kemudian juga sliding method, animate, stop, fallback maupun metode yang lain. Kemudian get set pada konten dan atribut. Metode get set itu biasanya digunakan untuk mengatur atau merubah yaitu elemen tag, elemen value maupun elemen HTML. Sedangkan get set atribut itu adalah pakai ATTL. Kemudian untuk add elemen ada fungsi yang namanya adalah append, yaitu insert content pada akhir dari elemen. Sedangkan prepend itu insert content di awal dari selected element. After itu insert content after selected element. Ya. Terakhir before itu insert content before the selected element. Kemudian fungsi remove element. Remove di sini adalah the selected element untuk yaitu menghilangkan atau memindahkan. Kemudian empty itu adalah remove child dari elemen yang diselect. Kemudian untuk get dan set CSS class itu ada add class, remove class, toggle class maupun CSS. Nah, untuk itu maka nanti perlu latihan. Ini adalah contoh latihan. jQuery praktis, judul dokumennya. Kemudian nama booknya itu adalah isian, new book name, tipenya tag. Kemudian semua book ya, kita ada select option value select. Kemudian
input type button value add book. Berarti kondisinya terselect. Kemudian berikutnya kita sisipkan script jQuery. Script src, script jQuery 331JS script. Kemudian kita tambahkan all book, kemudian option value select, kemudian input type button value add book. Nah, nanti dengan adanya itu, maka pada pilihan add book itu nanti akan sudah terpilih. Tampilan bisa dilihat di bagian sebelah kanan. Kemudian berikutnya, kalau kita ingin memodifikasi, misal yang di select adalah bukan lagi add book, maka kita bisa menambahkan select ID DDL book. Kemudian option value select. Input type button, button add, kemudian add book. Nah, maka kemudian nanti bisa terlihat new book name Java, book select, kemudian di bagian bawah add book-nya nanti akan tampil kalau kita ubah menjadi C# ya kan lain dari C#. Karena di sini ada DDL book-nya, identitasnya diganti, yaitu new book. Demikian materi jQuery. Selanjutnya adalah latihan. Untuk membuat latihan itu silahkan dibuka di Gamayun Tag ya. Saya akan share Gamayun Tag. Gamayun Tag ini contoh latihan bagaimana membuat query dengan tombol. Silahkan dicoba, kemudian nanti hasilnya diposting di blognya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.